Oke, kita sepakat Dewa yang menang ya. Tapi ya untuk game yang bakal berat atau enggak tergantung nih. Mungkin gue bisa bilang 3-0 karena entah kenapa di MDL, apalagi di season ini ya. Dari season kemarin bahkan sebenarnya. Tim yang udah kalah 2 poin, misalkan 2-0 di awal, itu kayak susah banget untuk balikin keadaan, kayak bener-bener nggak bisa gitu loh, nggak bisa untuk recover, nggak bisa untuk reset. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan mereka main dari tempatnya masing-masing, mungkin jadi lebih nyaman, bisa lebih reset. Tapi ya kita akan lihat untuk game yang pertama. Alright, inilah dia untuk progressive round. Yang pertama, match pertama di hari kedua antara Dewa United HK versus Kagendra. Dan apakah kita akan bisa Itu melihat match yang sangat sengit untuk kedua tim yang sedang berjuang memperebutkan pool 1-0 ini, Lim? iya. Tentunya. Balik lagi sih kalau lihat dari tipikal hero-nya agak beda. Yang satu kan farmer, yang satunya lagi harusnya agresif. Tapi nggak tahu juga ya kenapa ya kalau misalkan rata-rata nih orang pakai Fredrin, tapi di bawahnya masih mau farming aja, masih mau untuk cari level dulu. Padahal kan tujuan dari jungle tank itu sebenarnya untuk agresif di awal. Iya, aku cukup setuju sih untuk permainan dari rotasi jungle tank di awal ya. Karena ya apa kegunaan lagi selain jungle tank yang memang bisa menguasai area objektif dan juga bisa powerful di awal game. Tapi flicker di trigger karena X-Ryuzi memaksimalkan potensial pick memang tadi dari Tyrant's Revenge. Luar biasa sekali Frenzy memberikan tekanan dan membuat beberapa minion harusnya loss dari seorang X-Ryuzi. Dan ini akan jadi pertanda cukup berbahaya untuk di turtle fight yang pertama, mengingat beberapa experience akan berpengaruh dari level 4 yang dimiliki oleh X-Ryuzi, Lim. Wow, lihat 2 kali kemenangan untuk Isen Sin-nya Nanjat. Tapi ini bisa dibilang ya salah satu hero power dari Nanjat juga. Sementara untuk Dewa United Heika, debut pick untuk Heihei. One memang terbilang hero yang mahal ya, jarang banget lepas. Makanya juga jarang ada yang dapetin lah. Kan kalau kita tahu global band juga, bandnya tetap akan ada band prioritas. Let's say One, Fanny dan sebagainya. Tapi di mid lane, Pressure lagi-lagi diberikan dari Frenzy. Membuat Boss Kid kehilangan cukup banyak HP. Dan memang untuk kali ini turtle yang pertama hadir. Di menit yang kedua dengan 4 member dari Dewa United Heika juga yang sudah available untuk join in. Sama-sama 4 lawan 4, tapi apakah persiapan dari Final Slash yang memang dibuka dengan flicker. Tapi Retribution on point dari Alessandra. Untuk escape, mencari jalan pulang untuk semua member dari Dewa United Heika. Dan mereka sadar bahwa sekarang mereka sudah membuat Nanjat cukup low dan apakah akan ada agresi ke area jungle milik Kagendra, Lim? wah rugi banget sih mereka yang setup, mereka yang pukul tadi dari turtle-nya. Tapi yang dapetin Dewa United Heika. Karena lagi-lagi jungle tank dan retributionnya juga pasti lebih enak untuk Alexandra. Dia tipikal yang bisa lasit dengan mudah. Nah ini gue maksud nih, invade jungle perlu banget dilakukan oleh jungle tank. Jangan biarkan pattern dari assassin lawannya itu bisa dengan mudah. Banyak banget yang belum tahu pattern jungle tank yang efektif untuk melawan jungle assassin. Dan gue ngeliat dari gerakannya Dewa sih dia lumayan tahu nih gimana caranya kasih pressure ke jungle lawan. Ya, dan itu pun didukung dengan adanya Matilda sih. Jadi seenggaknya Alexandra bakal bisa lebih cepat untuk ngasih tekanan ataupun ya bisa cepat untuk join ke area yang perlu di cover. Seperti di bagian bawah yang kita lihat nih dengan 2 member dari Kagendra yang memang bersiap untuk memberikan kejutan karena Heihei XTUZ menyadari ada Frenzy dalam area smak-smak, memberikan efek Terrify dan Bravest Fighter yang menjadi kuncian juga untuk XTUZ nih ya. Karena somehow ketika nanti ada inisiasi dan Bravest Fighter kopiannya digunakan dengan tepat, dia bisa menghindar juga dengan efek imun yang dimiliki dari ultimate-nya Lapu-Lapu di area river. Dia butuh follow up in Bravest Fighter dan fokus yang raket Z. First ball didapatkan untuk Kagendra. Kali ini Nanjat, dia mendapatkan poin kill pertama untuk mereka. Bahkan udah ngebuka flicker juga dari Boss Kid nih. Dia udah tahu harus pakai flicker untuk menjangkau range-nya tadi. Tapi sayangnya tetap gagal. Tapi di mid lane Daniel Coba untuk dikejar. Flicker belum playable dan mendapatkan pertukaran setidaknya yang cukup adil. Untuk Dewa United Heika, beberapa gap gold yang memang tadi dikuasai oleh Kagendra sekarang sudah mulai dikejar kembali dan akan set up di turtle yang kedua. Power team fight yang dimiliki oleh Dewa United Heika ini bakal kuat banget sih kalau menurut aku dengan 5 atau 4v4-nya, Lim. dan ya tetap akan ada jungle yang ditabrak lagi nih. Gue ngeliat levelnya masih sama loh. Nanjit ini masih bisa farming tadi di tempat lain. Dan sekarang tugas dari Dewa, mereka harus berani untuk setup. Mereka jangan sampai kasih turtle ini untuk teman-teman dari Kagendra gitu. Masalahnya sekarang 5 player loh dari Kagendra yang memang mempersiapkan setupnya. Mountain Shocker dibuka.
Dan Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage combo dari Flicker. Target negara Ketzi nggak sempat untuk bisa menghindar. Dan pasar ke arah lini belakang dan membuat tapal kali ini di take over oleh Kagendra dengan begitu mudahnya. Tapi jangan lupakan di bagian bawah, Lim. Ada seseorang yang sneaky picky mengambil full gold platingan serta satu outer turret dari Kagendra kah? Oh, masih bisa tertahan. Boss Squid join in dan membuat Vision terbuka untuk bisa memberikan cover ke arah Hei. Nah ini gue maksud nih, Matilda kalau memang dia udah nggak bisa ke depan, takut di commit, apalagi dia spellnya juga flicker, ya nggak ada salahnya kok Matilda untuk main di river dan main di rumput aja sebagai mata untuk teman-teman Dewa United HK. Kondisinya sekarang untuk turret 1-1, outer di bagian top lane juga udah hancur, di bagian bawah juga sama, jadi ya pertukaran cukup imbang. Bahkan dari goldnya, ini tetap sama. Dibilang plus minus ya jelas, tapi final slash. Oh, Final Slash! Yang langsung membuat Frenzy terpick off pembalasan dengan Ketzi. Alexander di bagian depan cukup tertinggal. Crossbow tank belum dikeluarkan, masih cukup bertahan. Dibentuk Mendel dari Kagendra masih dikejar. Pressure SWAT ke Daniel. Masih cukup aman untuk bisa menghindar. Menjauh dengan anti-gravity. Dan sekarang memang membuat dorongan yang begitu masif. Karena Kagendra mereka kehilangan cukup banyak HP yang membuat mau nggak mau harus bermain jauh lebih disiplin lagi nih. Ya tetap ya, jungle tank tetap akan enak untuk team fight-nya. Mau kalau level atau dia kalah dari turtle sama aja. Sisinya dia lebih banyak dan ya karena Fredin juga salah satu jungle yang spesial lah. Dia punya damage dan conceal. Top lane mereka defense mati-matian dan gak ada yang bisa untuk ngedorong lagi. Masih aman. Fredrin dengan brute force. Ya gue udah sering lihat nih dengan Thunderbolt ada, dengan brute force juga ada. Tapi gue tetap lebih suka langsung core item defense sih. So Alexandra, Tyrant's Reach yang memang dikombinasikan ke arah Alexandra. Gak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Matilda masih terdiam. Mencoba untuk escape dengan Edelstein Flower. Dikejar dengan Ruby. Hey, one more hit. Flicker dikeluarkan. Masih ada Cyclone Eye untuk bisa menghindar. Justru Daniel sekarang terancam. Vengeance dari Arlott membuat satu demi satu semua member dari Kagendra dipaksa untuk mundur. Yet the Cecil survive, dikejar balik dengan 3 member yang hilang. Pertukaran dengan Daniel memang gak cukup adil karena sekarang juga dengan ada turtle yang ketiga yang diambil kembali untuk Kagendra, membuat semua keuntungan ke arah Yisensin mereka kalkulasikan dengan sangat matang, Lim. itu dia. Cukup bahaya gue ngeliat tadi karena memang tim fight-nya terburu-buru ya. Setupnya udah lumayan bagus, makan ke arah Alexandra. Seperti yang gue bilang tadi, brute force di item yang pertama, oke, dia punya damage, dia punya efek resilience tambahan, dia punya hybrid defense juga. Tapi sayangnya, kalau diadu dengan kayak 2 orang, 3 orang yang langsung nge-damage ke dia nggak akan kuat. Makanya tadi gue sempat notice kayak gue kalau Fredrin jungle gue lebih suka langsung core defense item. Ya anti kuiras atau langsung ke radiant armor tergantung situasinya, lebih butuh magical atau physical. Atau kalau enggak langsung ke Guardian Helmet juga nggak ada masalah. Karena dia dimakan lagi. Lagi-lagi momen combo wombo yang dikeluarkan, kombinasikan Alexandra mencoba recover tapi nggak berhasil di timing yang tepat. Ini belakang didorong dengan Nanjat yang memberikan Mountain Shocker Effect membuat Hei dan juga Bosket di sini cukup terancam, Lim. Mereka langsung mentargeting ke Alexandra yang memang dengan minimnya core defense item yang dia miliki di menit ke-7 ini membuat Kagendra bisa memaksimalkan potensial pick off mereka, Lim. Itu dia. Dan ada fun fact by GoPay ini ya dari Frenzy yang menjadi top 1 dengan average kill participant sampai 89%. Banyak banget. Limitnya hancur. Wah, ini jadi satu hal yang cukup repot untuk Dewa United HK ya. Jika kita bicara untuk komposisi, mereka memang sinerginya kuat banget. Tapi lagi-lagi targeting dari Kagendra dengan Mountain Choker yang selalu memulai semua peperangan milik Kagendra. Ini benar-benar bisa dimaksimalkan sih. Terutama dengan Frenzy yang kita tahu sendiri participation-nya nomor 1 untuk di minggu ketiga ini. Tapi jangan lupakan dia pun selalu ada di semua team fight. Yang dari tadi kita lihat gitu, hanya miss di satu team fight aja. Di mana total 6 assist dikantongi juga dan semua targeting dengan Tyrant's Revenge itu on point semuanya. Dan ini yang memang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Kagendra, Lim. Kenapa gue jarang banget ya ngelihat pas Alexandra dimakan tuh, di save sama Bosket tuh jarang banget dan dimakan lagi. Oh, Exor yang ditarget oleh teman-teman dari Dewa United HK mencoba lagi escape, tapi berhasil kali ini Ketzi menjadi targetnya. Appraisal Sword dari belakang ter-shutdown sudah double kill untuk Ketzi dan bahkan 3 member yang hilang dari Kagendra membuat Dewa United HK mendapatkan objektif harusnya dengan Lord pertama yang sudah mulai spawn. 2 member dari Kagendra, apakah mereka akan coba melakukan gambling untuk maju dan setidaknya mengantisipasi ini free lord untuk Dewa United HK dan gak bisa ternyata mereka lakukan dan mereka terpaksa untuk bisa ada lagi di area atau turret mid lane untuk memberikan cover ke arah turret mereka.
Wow, itu tadi pas banget sih momennya. Karena Lord yang spawn juga ini menjadi objektif tambahan. Gold yang tadi dipegang oleh Kagendra sekitar ya 2000 sampai 3000 gold ketarik bahkan sekarang lunas di tangan Dewa United HK. 1000 gold aja keunggulan mereka sekitar bahkan masih naik dan turun tapi ini menjadi awal dari kebangkitan mereka. Jangan lupa One One ini tipikal hero yang ketika udah punya item gua rasa power One One ini mungkin menjadi power marksman terkuat lah selain Iritel kali ya kalau misalkan dari match up-nya juga. Sementara ya Boskit, ingat Boskit ini bisa nyelamatin, ada Flash of the Oasis. Jadi jangan sampai kejadian lagi Alexander dimakan, Ketzi dimakan, itu udah nggak boleh. Oracle, Rose Gold. Ini build yang menurut gue aneh sekali dari Fredrin, tapi somehow ini works banget. Gue juga nggak ngerti kenapa, tapi yang pasti user-user dari Arlotnya sekarang itu kayak bener-bener nggak bisa kalau nggak ada damage-nya sama sekali. Dia perlu Rose Gold juga untuk survive dan let's see. Lord di bagian bawah. Oke, Lord yang pertama memang mendekat ke arah base dari Kagendra. Tapi memang Dewa United Heka nggak mau memaksakannya Holy Defense. Dan juga jangan lupakan power dari Ruby yang bisa sangat merepotkan. Frenzy terexpose, dikejar, kena energy eruptions dari Alexandra. Di sisi lain, Gizao nggak dengan mudah merelakan inner turret mid-nya dihancurkan. Benar-benar didorong dengan semua pressure yang mereka bisa hasilkan. Conceal play dilakukan, exhaust targeting karena lini depan, mempersiapkan talent revenge juga untuk Frenzy. Tapi masih dalam tanda yang cukup aman mengingat dengan adanya Boskit. Harusnya kali ini Alexander meskipun maju masih menjadi cover. Karena sekarang Alexander yang coba untuk dituju Tyrant Rage. Sudah dua, Final Slash dikeluarkan dari Ketzi. Lini belakang dikejar, I'm offended, tapi Precious SWAT. Satu member hilang itu Daniel. Kehilangan dua membernya membuat sekarang Kagendra dalam tekanan yang begitu masif. Ketarik energi adapter oleh Alexander Exor. Juga didapatkan killing spree untuk Ketzi. Dan ini waktu yang tepat untuk mereka menyerang kembali mengingat di area tengah, Wave Minion masih ada dan siap untuk mendorong base threat setidaknya untuk menghancurkan Hollow Defense di menit ke-11 ini, Lim. Itu dia defensif yang tadi terburu-buru. Mereka dipaksa untuk team fight di luar base turret mereka. I'm offended yang bagus, tapi masih ada Boskit, masih ada shield, masih ada heal. Banyak banget tadi save yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman Dewa United. Bahkan appraisal rate-nya jadi maksimal gara-gara I'm offended yang bikin Fredrin itu ada di depan banget. Plus ya karena kita tahu darah abu-abunya banyak tadi ya berarti damage-nya juga akan lebih dahsyat lainnya. Gue suka sih dari setup yang tadi coba dilakukan sama Kagendra. Cuma mereka tetap harus fokus ke arah Matilda nih. Jangan sampai Matildanya kelupaan dan nanti siapapun yang dikomit oleh Kagendra itu malah gagal untuk tumbang. Wah, iya sih. Karena dari tadi kalau kita lihat kenapa Alexander jadi target terus juga karena Matilda dari Boskit belum siap cover ya. Mungkin beda cerita dengan kondisi sekarang yang udah ada Flash of the Oasis juga. Dan juga Alexander yang udah punya beberapa item yang sudah diselesaikan. Ini akan membuat perbedaan pastinya apakah damage output dari Kagendra udah cukup untuk bisa mengeliminasi Alexander secara instan. Dengan Lord kedua yang sudah mulai hadir nih, Lim. Setup seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua belah tim, Lim? Tapi yang pasti bawahnya harus di-clear dulu nih. Kagendra, mereka nggak boleh kehilangan base turret karena Lord Dance kali ini. Jungle Tank, sekarang kalau dibilang kuat untuk nahan Lord ya, untuk pegang Lord lama, jawabannya enggak. Karena akan lebih kuat Assassin yang udah punya life steal. Tapi ya balik lagi itu harus nge-hit terus. Makanya rata-rata akan dipegang oleh XP laner atau akan dipegang mungkin sama marksman ya, kalau memang kondisinya memungkinkan ya. Jungle Tank ya itu, lihat aja Alexander akan bonyok sendiri. Bawahnya nggak ada yang clear tapi vision terbuka. Oke, mencoba untuk follow up. Frenzy yang lagi-lagi, weakness point-nya dipecahkan. Crossbow of Thing mengudara. Hey, mengejar karena lini belakang Exor Pudlau. Dan satu member yang tersisa tertinggal di area pertempuran. Gizao yang menjadi korban kedua membuat kali ini Lord kembali menjadi milik Dewa United Heka. Dan ini yang bakal jadi satu tanda tanya besar untuk Kagendra. Mereka nggak bisa memaksimalkan potensial pick off yang dari menit pertama hingga menit 10 tadi mereka kuasai lagi. Itu dia. Ya seharusnya late game malah gamenya Kagendra. Tapi kalau ngelihat dari Matilda nih, Matildanya Boskit, semakin late game ini semakin aktif. Makanya ini sekarang harus target banget. Entah gimana caranya flicker atau apapun, Matilda dulu nih harus ditumbangin. Karena ya sampai kapanpun mereka nggak akan pernah bisa instan hey. Akan ada Flash of the Oasis, ada Favor, ada Shield juga dari Guiding Wind. Itu benar-benar nggak bisa diapa-apain lagi sama teman-teman dari Kagendra. Tapi Lord kali ini harus di defense mati-matian, dua lane aja. Ini cukup berat ya, karena lagi-lagi mereka nggak bisa mengandalkan hero yang punya power high ground yang cukup besar. Satu base threat di area atas, selesai. Tapi akan coba difokuskan lagi oleh Dewa United Heka yang mencari momentum. Jangan lupakan Boskit.
jangan sampai dia jadi target. Satu emang fan atau Tyrant Rage yang bisa di all in karena Boskit cukup membuat merepotkan karena Dewa TK dan kembali dengan Fatal Slash yang mulai diinisiasikan Frenzy. Dipecahkan kembali Cosmo of Day. Hehe mengudara. Di belakang itu 7 dan pun down. 2 member hilang dari Kagendra. Dapatkan 3. Double kill di kantong ini untuk triple. Hey. Masih mengacak-acak Daniel. Dan sekarang Giza, what can you do? 1 melawan 4. Energi erupsi dan terus dikeluarkan. Membuat Giza nggak bisa escape dengan mudah dan kembali dengan asap dari Kenzie. Best rank post. Satu member hilang dari Alexandra. Tapi this is the Dewa United Heka yang berhasil mengamankan game yang pertama. Terlihat dengan jelas penggunaan one-one yang sangat baik. Bahkan ya gue ngelihat dari mana teman-teman Dewa ini masuk dari mid game. Bukan dari early-nya. Mereka mungkin sadar kalau di early mereka belum bisa terlalu galak. Mereka sadar kalau di early mereka masih perlu waktu untuk farming. Lebih tepatnya untuk one-one. Dan itu benar-benar berdampak positif bagi mereka. Karena ya space yang diberikan ternyata cukup. Dan entah kenapa Kagendra semakin late game mereka malah semakin terburu-buru. Yang dimana tadi udah bagus banget. Makan depannya. Makan Alexandra. Tapi itu nggak bisa dilakukan terus-menerus. Boskit sadar gimana caranya sekarang dia bisa tempel ke Fredrin. Jangan sampai tiba-tiba Fredrin diinstanin karena 2 kali tuh kejadian Fredrin diinstanin tadi. Iya, mungkin tadi gara-gara positioning juga kali Lim, ya ketika Fredin dari Alexandra tereksekusi. Karena lagi-lagi kalau kita bahas untuk Fredin, ya meskipun sobat-sobat Fredin, tapi di early game berhadapan dengan 4-5 member dari Kagendra juga nggak bisa berbuat banyak nih untuk bisa bertahan selama itu ketika Boskitnya masih belum ready untuk nge-cover. Tapi once again, kombinasi dari hero-hero yang tadi kita bahas di awal pada saat drafting phase itu semua memang berhasil dimaksimalkan oleh Dewa United Heka. Aku suka banget gimana mereka bisa untuk nge-fill in, apalagi ada Matilda juga Freddy yang jadi last pick untuk mereka. Itu bisa dimaksimalkan dengan sangat baik karena jujur untuk draft komposisi yang dibawakan sama Dewa United Heka ini bisa dibilang cukup mahal loh. Dan kalau sampai itu fail akan cukup merepotkan pastinya di game kedua dan juga selanjutnya. Tapi ya kalau kita lihat dari Kagendra mereka bisa untuk catch up di awal-awal game dan jujur mungkin meskipun bisa dibilang mereka membawa beberapa hero late game yang cukup scaling, tapi di awal game justru mereka terlihat lebih bersinar gitu dibandingkan dengan mid game tadi pada saat Lord kedua dan juga Lord orang pertama, Lim. Nah ini masalahnya menurut gua memang kayak banyak banget nih yang gak terbiasa dengan pattern farmingnya jungle. Mereka kayak gimana, oke lah di awal level 4 dulu karena memang power dari jungle pun jungle tank pun itu akan ada di level 4 di ultimate-nya. Cuma tetap sih menurut gua nih kalau misalkan bisa abis buff itu dia coba mampir, seenggaknya kasih satu kerugian kecil lah untuk lawannya. Kalau enggak di level 4 ya nanti dia akan dapetin level 4-nya juga nih untuk jungle assassin lawannya. Dan untuk rotasi balik lagi jungle tank biasanya kalah mobilitas, apalagi tadi jungle assassin gitu kan, Hisansin bisa setup turtle. Untungnya tadi Alexander dengan retributionnya masih bisa dapetin, kalau enggak wah kerjanya bakal bahaya banget itu. Benar banget sih, dan kita bakal lihat itu siapa player yang paling bersinar di game yang pertama tadi. So inilah dia untuk player of the game dari match pertama, game yang pertama, dan jatuh kepada Hey yang menjadi ujung tombak untuk Dewa United Heka. Kelepasnya one-one ke tangan Hehe membuat teman-teman Kagendra merasakan akibatnya dengan 5 poin kill, 0 death, dan 7 assist. Semua rotasi, semua farming pattern yang dilakukan benar-benar clean banget selama game pertama berjalan, Lim Kocol. Itu yang gue bilang tadi nih, gimana caranya gold lane sekarang tuh harus peka, harus tahu kapan dia join, kapan dia farming, apakah udah sampai di power spike-nya. Ketika udah sampai power spike-nya tuh jangan farming lagi. Nah kalau ngomongin power spike mungkin ke one-one tuh 3 item ya. Tapi ini dia early yang tadi gue maksud, tiba-tiba Kagendra pegang kendali, tiba-tiba Kagendra tahu nih apa yang harus dilakukan. Walaupun ya balik lagi nih ketika Hehe-nya udah dapetin 2 item dia langsung join, gak pakai lama. Alexandra dimakan, ya itu mungkin headline topik kita untuk game yang pertama. Kemana Kak Boskit? Itu yang akan menjadi pertanyaan juga. Kenapa nggak bisa nge-save Alexandra yang dimana Alexandra juga udah ngebuka dan itu bukan rumput agresif, itu rumput standby. Rumput stay aja itu di area tengah tadi, tetap bisa dimakan. Tapi kerugian yang diterima sama Dewa nggak seburuk itu menurut gua. Tetap akan ada recover moment karena Hehe-nya nggak tumbang sama sekali. Another kill, another pick off. Alexandra dia bisa dapetin 1 lagi tadi kan, dimakan lagi di momen yang kedua. Tapi untuk next ya udah nggak bisa nih karena sadar dari Boskit, oke ini nggak keburu, udah gue di sebelahnya Alexandra aja deh, plus udah ada flash of the Oasis, makanya tadi nggak tumbang sama sekali dari Alexandra di momen setelah kena pick off yang kedua. I'm a that flicker.
Gue ngeliat ini momen yang tadi bagus banget tercipta dari Kagendra. Sayangnya adalah damage mereka kurang satu. Kedua, itu ada Fredrin yang nahan badan di depan. Makanya damage dari turretnya itu tadi jadi ketahan sama Fredrin, plus ada pressure ward juga yang recover darahnya sedikit. Nah, itu udah jadi keuntungan lah buat teman-teman dari Dewa United. Nextnya nggak berhenti loh, berguling terus. Snowballnya tuh bener-bener nggak kendor sama sekali sampai akhirnya base turret di area tengah bisa mau hancur juga, nggak perlu di hit juga base-nya. Itu bener-bener langsung ke arah hero-nya, kan poinnya pecah semua, crossbow of tank. Dan ini jadi closing yang menurut gue perfect lah dari Dewa. Mereka nggak perlu hancurin semua base turret, tapi base akhirnya itu bisa diamankan. Ya, dan kita lihat untuk emblem build dari game yang pertama, mungkin aku berfokus dulu untuk Hey ya, dengan ya pastinya Marksman untuk emblem yang diambil, Swift juga, dan juga ada Pull Yourself Together untuk mempercepat lagi pasti Inspire yang bisa digunakan. Dan ini yang menjadi hal yang penting pastinya untuk semua hero-hero yang dependen ke arah spell yang dibawakan ya, seperti One One dan mungkin hero-hero tipikal Rom yang memang